Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya salat tasbih? Salat tasbih ini Pak itu ada khilaf di antara para ulama. Jadi tidak sepakat tentang hukum melakukan salat tasbih. Ya. Ada 3 kelompok. Yang pertama yang menyunnahkan. Ya, 3 kelompok. Yang pertama yang menyunnahkan salat tasbih. Ya. Jadi hukumnya sunnah berdasarkan 2 hadis, yang hadis itu saling menguatkan. Dalam hadis yang panjang, ya, Rasulullah mengajarkan tentang tata cara salat tasbih, sampai Rasulullah mengajarkan di dalam ini, misal dalam rukuk berapa kali baca, sujud berapa kali baca, dan hadis itu saling menguatkan. Nah, jadi kelompok pertama ini menyatakan tentang adanya salat tasbih. Ya. Nanti ada kelompok kedua yang menyatakan bukan sunnah tapi boleh, karena mengingat bahawa hadisnya tidak terlalu kuat. Nah, kelompok ketiga yang menyatakan salat tasbih itu tidak disyariatkan, sebahagian membahasakan dengan bid'ah. Ya. Jadi ada 3 kelompok yang menyatakan, dan mereka berdalil bahawa salat tasbih itu dalil-dalilnya lemah menurut kelompok yang mengatakan tidak disyariatkan. Dan ini adalah hasil ijtihad, artinya tidak ada kesepakatan dalam urusan ini. Yang bicara pun para mujtahid, bukan orang-orang biasa dengan ilmu yang biasa, tidak. Jadi oleh karena itu, karena masih di dalam ranah ijtihad dan hasilnya ternyata khilaf, maka bagi yang mau melakukannya dipersilahkan. Tidak bisa dikategorikan bahwa itu perbuatan bid'ah, dan jangan bilang itu bid'ah, karena ini tidak sempat saya bacakan nama-nama ulama yang menguatkan tentang adanya salat tasbih. Ini banyak Pak. Nah, jadi masih boleh dilakukan. Bagi yang tak ingin melakukannya dengan keyakinan bahawa berdasarkan hadis yang lemah, maka tinggalkan, tidak usah lakukan. Ya. Jadi silakan saja, karena ini bukan kesepakatan tentang ada atau tidak adanya salat tasbih. Namun kalau ditanya apakah dilakukan sendiri atau berjamaah, nah di situ para ulama menyatakan salat tasbih disunnahkan melakukannya sendiri, bukan berjamaah, bukan berjamaah. Nah, jadi tidak dianjurkan untuk dilakukan berjamaah, dan tidak dianjurkan melakukan di malam tertentu saja, karena dalam hadis yang panjang itu Rasulullah mengatakan kalau bisa setiap malam, tak bisa satu Jumaat sekali, tak bisa, tak mampu lakukan sebulan sekali, tak mampu setahun sekali, tak mampu juga paling kurang seumur hidup sekali. Begitu dalam 2 hadis itu disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada seorang ayah atau seorang suami berusaha atau membuat sebuah usaha atau bisnis, tapi modalnya dengan uang riba, pinjam peng bak bank, dengan pinjaman berbentuk bunga, ya, dan itu dipastikan berbau riba. Tentu akarnya haram. Modal usaha berasal dari harta haram. Nah, setelah itu dia memberi nafkah kepada anak dan istri. Kalau orang ini meninggal, bagaimana nasib anak dan istri? Ini tergantung sekali Bapak Ibu. Kalau anak tidak tahu apa-apa, misal anak masih kecil, tidak tahu apa-apa dari mana ayahnya cari uang, maka anak ini termasuk yang bebas dari tuntutan Allah. Kalau istri ditipu oleh suaminya, istri sebenarnya tidak mau juga
berusaha dengan cara modal haram itu, tapi suaminya menipunya. Misal suami bilang, hanya nyokan peng bank, ini bukan uang dari bank, ini aman, ini tenang aja, nggak usah banyak tanyalah, diam aja, kakak pacu apa yang nak aju, misal itu. Jadi istrinya tidak tahu dari mana asal usul, maka istri ini pun termasuk yang bebas dari tanggungan. Satu-satunya yang menanggung dosa adalah si suami. Tapi kalau kondisinya terbalik, istri yang mendukung, bang, ambillah uang dari bank, masa kita hidup kayak gini terus-terusan? Coba lihat itu artis-artis, Masya Allah, ke sana ke sini, memang abang mau kayak gitu? Kata si abang, ikah kapurno ke macam-macam. Jadi akhirnya dirayu-rayu, masuk juga dia ke dalam dunia pinjam meminjam dengan cara itu. Maka mereka sama-sama menanggung dosa. Meninggal suami, istri pun masih mengambil hasil dari usaha itu, maka dia tetap melanjutkan dosa. Jadi cara memutuskannya bagaimana? Tutup semua pinjaman itu segera. Tutup segera. Kalau memang tidak mau tutup segera karena tidak punya banyak uang untuk mengebom pinjaman itu, tutup cash, maka boleh lanjutkan kredit yang berbunga dengan cara riba itu, tapi dengan niat bahwa ini yang terakhir. Setelah itu tidak lagi melakukannya. Kalau tidak ada niat taubat, mati tetap ditanggung dosa sampai jenazah itu tersiksa, ruh jenazah itu tersiksa. Jadi taubatlah pemutusnya. Nah, jadi kalau bisa langsung putuskan semua apa. Setelah itu jangan lagi bergaul dengan itu. Satu saya mau ingatkan, Allah sudah janji, yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Allah hancurkan semua orang-orang yang bergaul dengan dunia riba. Allah hancurkan. Apapun bisnis yang dibangun dengan dana pinjaman riba, lihat ujungnya, Pak. Bapak lihat kiri kanan Bapak, siapa yang sudah berbisnis dengan cara meminjam uang di bank? Coba lihat ujungnya, hancur atau tidak? Sakit kepala atau tidak? Tidak ada yang berhasil satu pun kecuali hanya hiburan semata di awal. Hancur. Tutup semua. Allah kacaukan semua urusan, hancur keluarganya, hancur anak-anaknya, anak semuanya jadi belaga apa bahasa Indonesia ya. Hancur-hancuran. Jadi hati-hati, karena Allah sudah janji, yamhaqullahu ar-riba, semua yang bergaul dengan riba pasti Allah hancurkan. Itu belum masuk ke akhirat. Begitu masuk di akhirat, siap-siap masuk dalam neraka, dibenamkan Allah dalam sungai yang isinya darah dan nanah, lalu dibenamkan batu yang membuat mereka tenggelam di dalam tengah sungai itu. Nah, ini dunia riba. Mengaminkan pujian kepada Allah dan salawat, jangankan Abu, saya pun tidak pernah dengar itu. Maksudnya dalilnya saya tidak pernah dengar. Saya tidak tahu dari mana salawat diaminkan ya. Jadi yang namanya amin itu kan isim fa'il yang artinya adalah meminta untuk dikabulkan. Amin itu dalam doa. Nah, ketika Nabi menyuruh untuk memuji Allah ya, itu tak perlu diaminkan. Ketika bersalawat itu tak perlu diaminkan, karena salawat itu tak perlu kita minta kabul. Dia memang kalau sudah terucap dari mulut, salawatnya tak perlu kita amin, tak perlu, memang langsung dia berhubungan dengan Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, man salla alayya marrah, sekali orang bersalawat kepada aku, maka Allah bersalawat untuknya 10 kali. Nya hanya perlu amin ya. Makanya tak perlu amin ya. Jadi cukup pada doa baru ada kalimah amin. Begitu yang saya tahu. Saya tak tahu dari mana asal usul sehingga ada amin untuk minta pengabulan dari pujian kepada Allah dan selawat. Wallahu a'lam bishawab. Ketika kita menyelesaikan satu urusan lalu dibebankan yang sebenarnya tidak ada biaya ATM, lalu petugas itu mengatakan sebenarnya tidak ada, cuma kalau bapak mau kasih silakan, tidak kasih juga ya boleh-boleh saja. Tapi waktu bilang itu mukanya mengkerop. Waktu bilang kalau tidak kasih ya boleh saja, cuma ya begitulah. Lalu kita terpaksa beri karena kita lihat wajahnya kalau tidak dikasih seperti kurang senang.
Apakah ini kita termasuk ke dalam golongan orang yang ikut melakukan dosa dengan sistem memberi yang bukan haknya? Kalau yang model begini Bapak Ibu, ketika wang ADM tak ada beban biaya ADM, tapi orang itu membuat bahasa-bahasa selayaknya dibayar. Dan bukti dia tak senang kalau tidak dibayar adalah dia tak mau meneruskan pekerjaan itu, atau dia mulai memakai gaya-gaya yang nampaknya tidak ridha. Akhirnya terpaksa kita beri. Nah, ini sejauh mana kita bisa menghindar? Kalau seandainya kita bisa menghindari dengan tak memberi, dan kita lihat tidak berefek, maka tetap pilihan utama jangan beri. Walaupun mukanya sudah berubah seperti muka Fir'aun, jangan kasih. Jadi kalau memang pada dasarnya ditulis misal besar-besar spanduk, tidak ada biaya ADM, pengurusan gratis. Kalau kita lihat dia sudah selesaikan punya kita, dan kita dengan tidak memberi tidak ada efek apapun, maka pilihlah untuk tidak memberi. Masalah muka je berubah, bah benar ni kira. Tapi kalau seandainya berefek, dia melambat-lambatkannya, lalu tidak mau tanda tangan, atau apalah kejadiannya, maka kita tidak berada di posisi berdosa, karena kita orang yang dipaksa. Dalam sogok menyogok juga begitu. Ini berhubungan dengan pertanyaan kedua. Kita dipaksa sogok. Sepakat para ulama mengatakan sogok menyogok itu haram bagi yang menyogok dan yang menerima sogok. Tapi pada posisi kita dipaksa menyogok, nama sudah muncul, kita sudah diumumkan lulus, sudah menjadi hak kita. Lalu kemudian panitia mengatakan, Bapak, ini nama Bapak sudah ada, tapi kalau seandainya tidak ada sedikit uang rokok tadi, kalau tidak ada, ya kami tidak bisa jamin Bapak bisa teruskan. Padahal itu hak kita, sudah lulus. Nah, ini seandainya kita sogok karena dizalimi, maka kita tidak termasuk orang yang disebut menyogok, tapi dosa ditanggung oleh panitia. Jadi dia yang berdosa, Pak. Nah, jadi kasusnya begitu semuanya, yang dipaksa dan timbul kezaliman terhadap kita tak berdosa. Dan sogokan itu tidak disebut dengan menyogok, tapi para ulama mengistilahkannya dengan membeli kezaliman. Kita membeli kezaliman, sudah dizalimi, terpaksa kita beli supaya kezaliman itu hilang. Nah, itu kalau sudah terjadi begitu. Tapi ini tidak berlaku bagi yang merasa sudah lulus. Ini merasa sudah lulus, kayaknya saya lulus lah nih, lalu sogok padahal nama belum keluar, itu sogok yang begitu. Nah, makanya hati-hati. Merasa sudah lulus padahal tidak ada jaminan lulus. Dan itu banyak kejadian begitu. Banyak sekali kejadian hal-hal yang dipertaruhkan iman di situ. Waktu menulis sesuatu sekian harga ditulis, ya begitu Pak ya? Tapi waktu kita bayar sudah lebih. Membayar kelebihan itu dituntut olehnya, begitu. Ya, Pak Noor. Yang ditulis lain, yang kita bayar lain, begitu. Tidak. Itu sama seperti tadi, Pak. Itu tidak jauh seperti cerita tadi. Dia tulis 100. Kalau kita nak mau bayar lebih, dia tidak meneruskan, dia tidak mau teruskan apa yang kita inginkan itu. Akhirnya kita membayar lebih.
Kalau kejadiannya begitu, maka posisikan diri dulu. Kita ini orang yang terzalimi atau tidak? Kalau kita tidak mau bayar 150, tidak mau bayar lebih, punya kita tidak dibereskan, akhirnya terpaksa bayar, maka yang tanggung dosa cuma dia. Kita tidak termasuk orang yang disebut menyogok. Tapi kalau dari awal kita sudah memberi ancang-ancang, maka kita termasuk. Contohnya, kita sudah bilang dari awal, kenapa beres aja, untuk bayar lebih hendak. Bereskan aja, nanti saya bayar lebih. Itu termasuk sogok menyogok. Dari awal sudah ada ancang-ancang dari kita. Nah, itu termasuk. Berarti kita memberi jalan agar orang makan haram dengan iming-iming yang kita beri. Nah, jadi itulah dunia hari ini, Pak. Permainannya begitu semua. Nah, jadi hati-hati dengan urusan-urusan seperti ini. Menjadi agen untuk membantu orang-orang yang ingin dipercepat urusan. Pada dasarnya menjadi agen itu kerja yang dibolehkan. Disebut dalam fikih yaitu simsar. Bahasa fikihnya simsar. Menjadi maklar tanah, menjadi maklar apapun, Pak, atau menjual jasa, ingin dipercepat urusannya. Pada dasarnya itu dibolehkan dan dia mengambil hak kerjanya. Dia mempromosikan, dia bantu orang untuk memasukkan data, padahal dia bukan pekerjaannya, tapi dia menolong. Nah, jasa itu boleh dibayar. Agen itu halal mendapatkan harta itu. Itu agen yang normal. Pada dasarnya itu boleh. Tapi ketika bercampur dengan yang haram, di saat itu menjadi harta syubhat. Bagaimana contoh campur haram? Kita menolong masyarakat, tapi kemudian ada settingan. Contoh, Pak, ini yang sederhana. Ada settingan kerjasama kong kali kong dengan king kong, Pak. Jadi sengaja dibuat belangko habis. Contoh, sengaja dibuat belangko habis. Jadi kalau orang nanya, "Ana belangko?" Tak ada belangko lagi, dah habis. Tapi kalau melalui agen, tiba-tiba ada belangko itu, Pak. Apa yang terjadi? Agen kerjasama ke dalam supaya muncul uang lebih. Nyo haram. Ini bukan lagi halal. Berarti ada kerjasama dengan pihak resmi untuk mengelabui. Nah, itu di situ malah jatuh ke haram. Jadi ada kong kali kong dalam perbuatan yang haram. Paling kurang jatuh ke syubhat. Tapi yang model saya bilang tadi itu jelas haramnya. Tapi kalau tidak ada kerjasama, artinya si agen benar-benar ingin menolong untuk mempercepat, dan di dalam itu meminta uang lebih, maka yang bertanggung jawab hanya yang di dalam. Si agen ini hanya membantu. Tapi itu kalau tidak ada kerjasama. Ini kadang-kadang begini, bantu-bantu, tapi dengan orang dalam sudah buat kesepakatan. Kapu beres julewak kah? Bereskan. Nanti uangnya kita bagi dua. Yang sama haram. Jadi hati-hati dengan permainan itu. Jadi pada dasarnya kalau cuma mengambil ongkos capek diri sendiri tak mengapa. Tapi kalau sudah ada permainan ke dalam, berubah menjadi haram. Kan begitu sekarang rata-rata orang kerja, Pak. Sehingga terpaksa masyarakat mengeluarkan uang lebih. Nah, itu sebaiknya dihindari. Caleg, Pak, apapun cerita caleg, memberi uang untuk dipilih, itu sudah disepakati keharamannya. Walaupun apapun tujuannya, memberi uang untuk dipilih, nyan masuk kategori riswah. Apa arti riswah? Riswah itu definisinya ibtalul haq wa ihqaqul batil. Membatalkan yang hak, menghakkan yang batil. Yang selayaknya dia tak layak dipilih, dia rubah menjadi layak dengan uang. Orang yang layak tak dipilih gara-gara tak ada uang. Itulah riswah. Jadi pemberian caleg sederhana, Pak. Coba Bapak cek, tidak ada satu ulama pun mengatakan pemberian caleg syubhat. Mandum haram. Itu sogok menyogok.
Yang dosa siapa? Yang menyogok dosa, yang menerima sogok dosa. Ini akibat kerusakan demokrasi. Dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Akibatnya rakyat mikir, kalau kita tidak ambil uang sekarang, nanti dia cuma mikir partai dia aja sendiri, nak mikir lagi kita. Rusak cara berfikir, dimulai dengan terapan demokrasi. Ya. Demokrasi itu rusak, Pak. Yang betul yang demokrasi kan. Ya. Itu kan yang dibawa dari pikiran orang barat yang kita adopsi. Ya. Nah, jadi yang model-model begini haram. Jadi kayak mana kami yang sudah terima, tidak ada cerita lain, kembalikan, Pak. Apalagi kalau calegnya tidak terpilih, paling senang kalau dikembalikan. Lalu calegnya siap-siap masuk neraka, Pak. Jadi kayak mana? Ya taubatlah, jangan lakukan lagi. Nah, bersambung dengan pertanyaan ketiga, ini akan ada lagi pemilihan wali kota, berulang lagi pekerjaan yang sama, maka haram itu dianggap oleh Allah mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Mengolok-olok Allah. Dan itu kalau mati di saat menjadi wali kota dalam keadaan hasil sogok menyogok dengan masyarakat, maka matinya insya-Allah matinya di dalam neraka. Maka kalau mau selamat, jagalah diri dari perbuatan itu. Sebenarnya saya berulang-ulang sudah mengatakan, baiknya pilih calon apapun yang memberi uang. Cuma masyarakat kita karena sudah rusak. Bukan masyarakatnya rusak, keuangannya, cara berfikirnya dirusak oleh penguasa-penguasa rezim dari dulu, Pak, dengan sistem demokrasi. Akibatnya masyarakat nak memikir panjang, menyohana jacok pengjino pajan lo, motek kaji kebut pandai naik fikir katanya. Akhirnya ambil. Padahal disitulah muncul sumber kerusakan yang panjang. Jadi semua itu hati-hati, karena itu termasuk perbuatan haram. Jangan pilih calon wali kota yang menyogok dengan haram. Ya, itu sering terjadi, Pak. Jadi panitia mengatakan ada 5 orang nominasi, yang dibutuhkan 1. Lalu kemudian dari 5 orang ini berlomba-lomba siapa yang memberi terbanyak agar dipilih. Itu tidak termasuk terpaksa, karena yang 1 itu belum diumumkan siapa. Jadi 5-5-nya masih dalam kategori mengambang, tapi ternyata mereka berlomba-lomba untuk menyogok. Maka ini tidak masuk kategori terpaksa. Yang disebut kategori terpaksa, sudah muncul nama dia, memang dia yang lulus, tapi dia dipaksa untuk memberi agar bisa melanjutkan kelulusannya. Yang tanggung dosa panitia, itu terpaksa namanya. Tapi kalau model begitu, Pak, 5 orang ini berjuang, berlomba-lomba untuk memberi yang terbanyak agar dipilih, mandumnya sogok menyogok. Panitia makan sogok, 5 orang ini akan memberi sogok. Itu tidak terpaksa namanya itu, karena belum ada kejelasan siapa yang lulus. Tentang pengumpulan dana untuk kurban di sekolah-sekolah. Kurban itu punya prosedural yang tidak bisa dilanggar, karena dia bentuknya ibadah. Rasulullah telah menjelaskan dalam beberapa hadis ketentuan kurban. Untuk 1 kambing itu dimiliki oleh 1 orang. Sapi boleh bersyarikat 7 orang. Unta juga begitu, boleh bersyarikat 7 orang. Ketika seseorang berkurban melebihi jumlah yang telah digariskan oleh Allah dan Nabi, maka itu tidak disebut kurban. Makanya kutipan dana ke sekolah-sekolah, murid-murid disuruh kumpulkan dana 30.000, 50.000. Ada sekitar 500 murid terkumpullah membeli seekor sapi. Itu tak disebut kurban, juga tidak sah kurban. Walaupun kita buat spanduk besar-besar, kurban dari SMP, SMA, SMK, itu bukan kurban, sama sekali bukan kurban. Tidak dapat pahala kurban sesuai dengan prosedur dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa itu? Ya sedekah. Jadi daging yang dibagi-bagi bukan daging kurban, daging sedekah. Sedekahnya kembali kepada yang memberi, bukan kembali ke guru-guru, bukan kembali ke sekolah. Siapa yang kasih?
sesuai dengan yang dikasih. Jadi wali murid dapat pahala sedekah. Cuma sayangnya kadang-kadang ada yang berbentuk kezaliman. Ada wali murid yang memang miskin, fakir, tak mampu memberi. 50.000 bagi mereka cukup berharga, tapi disuruh kumpul. Kalau tidak kumpul ditandai. Itu bermasalah. Itu sudah berbentuk kezaliman. Makanya sebaiknya memang tidak usah buat lagi program begitu. Walaupun sekarang kalau kita tanya, dari dulu sebenarnya, untuk apa begitu? Belajar kurban misalnya. Itu bukan belajar kurban, itu belajar bersedekah. Tapi belajar bersedekah pun seharusnya tidak memaksa harus ada. Jadi yang mampu silakan beri, yang tak mampu jangan dipaksa. Jadi ini kadang-kadang akan timbul masalah baru ketika wali murid menerima suratnya berisi pengumuman untuk kurban, padahal kondisi dia dalam keadaan tak mampu, atau bahkan dia tahu ini bukan kurban yang sah. Jadi kurban sekolah bukan kurban hanya bernilai sedekah, itu pun sedekah kepada yang memberi. Jadi baru disebut kurban di sekolah, ya guru-guru kumpul 7 orang guru, sedekah 1 sapi. Sedekah di kampus-kampus, dosen-dosen kumpul 7 orang dosen, sedekah 1 sapi. Nyan baru beken. Jadi bukan potong semua uang dosen 200 ribu, potong semua dosen lalu membeli 3 ekor sapi. Nyan kan kurban nyan. Mana kurban sampai 100 dosen dipotong uangnya untuk membeli 2 ekor sapi. Mana ada orang kurban 100 orang dalam 2 ekor sapi, seharusnya 14 orang. Itu sama itu kasusnya itu. Dan yang paling sakit Pak, kadang-kadang dijadikan jembatan untuk mencari nama seseorang. Jadi cuma cari nama kepala sekolahnya supaya terkenal ada kurban, cari nama rektornya supaya rektornya bilang bahwa ada kurban, padahal kurban bukan sah, bukan kurban sah itu. Jadi inilah kehidupan kita sekarang Pak. Jadi itu tak disebut dengan kurban. Tapi yang saya dengar informasi terbaru, dinas itu sudah melarang kutipan-kutipan. Pihak dinas terkait melarang kutipan-kutipan di sekolah, termasuk kurban. Dilarang. Itu berita yang saya dengar terbaru. Wallahu a'lam. Bansos contohnya, apakah presiden dianggap itu sedekah dia? Tidak sama sekali. Kalau itu digunakan bukan uang dia, itu uang negara, didapatkan dari berbagai sumber lalu dikeluarkan untuk bansos, itu tak dianggap sebagai sedekah dari orang yang menyuruh keluarkan. Lalu presiden dapat pahala apa? Kalau niatnya tulus memberi bansos, niatnya tulus menolong orang miskin, dia dapat pahala bukan dari sedekah, tapi dari perintahnya untuk membantu fakir miskin. Jadi kedudukannya itu sama seperti Umar bin Khattab mengeluarkan harta Baitul Mal, bukan harta Umar, tapi begitu Umar menemukan orang miskin, langsung dia suruh keluarkan harta dari Baitul Mal. Itu Baitul Mal itu kan harta orang, zakat-zakat orang. Umar dapat pahala pemimpin yang adil, yang ingin menolong rakyatnya. Jadi presiden bisa dapat pahala keluarkan bansos untuk fakir miskin, dapat pahala kalau tulus. Tapi kalau keluarkan bansos untuk menuju Indonesia Emas 2045 dengan berbagai trik agar keluarga besar bisa dapat jabatan semua, itu bansos itu tak jadi pahala, bisa jadi dosa. Jadi begitu. Kita ini baru dihitung pahala perjuangan kita Pak. Baru dihitung pahala sedekah, maksudnya perjuangan kita mengeluarkan, seperti cerita tadi, bukan mengeluarkan harta orang. Perjuangan pribadi kita mengeluarkan harta. Jadi ini yang kadang-kadang sering terjadi. Maka kan juga terulang Pak, masalah kurban kemarin. Sering itu kantor-kantor kurban, PT
apa misal sampurna, gudang garam, semua kurban, kasih ke kampung satu sapi. Uang siapa tu? Uang kantor. Yang dapat pahala, kalau dapat pahala kantor. Yang masuk surga kantor. Jadi kantornya yang masuk surga nanti itu, bangunan-bangunan masuk surga diurung je kalau nanti Pak ya. Sama kayak kita baca Quran tunjuk dengan pulpen, baca Quran tunjuk dengan pulpen, bersuara pulpen tu. Yang dapat pahala siapa? Pulpen. Yang masuk surga pulpen. Ambil pulpen tunjuk di Quran, model-model Quran digital tu Pak. Tunjuk di Quran, bersuara dia, ngaji itu pulpen. Pulpen yang masuk surga. Nanti kita lihatlah pulpen kita dalam surga. Kata pulpen kajak kena kah ke. Nanti ternyata pemilik pulpen dalam neraka. Tak pernah baca Quran, hanya tunjuk-tunjuk saja dengan pulpen. Kira-kira begitulah ceritanya. Apakah itu hidayah dari Allah? Sedekah. Semua kebaikan yang muncul di hati untuk melakukan kebaikan itu adalah hidayah dari Allah. Kalau Allah mengabulkan satu amal saleh, maka Allah beri hidayah berikutnya menyambung amal saleh itu. Makanya Allah katakan, hal jazaul ihsan illa al ihsan. Balasan dari satu kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Jadi kita ni sudah dapat hidayah pertama Pak, tersentuh di hati ini, ingin bersedekah. Kalau sedekah pertama makbul, ciri-cirinya muncul lagi hidayah berikutnya untuk menyambung kebaikan berikutnya. Maka orang yang menyambung-nyambung kebaikan itu semuanya adalah izin dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa yudillu yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah bisa beri hidayah siapa yang dia suka, Allah bisa sesatkan siapa yang dia suka. Namun tentu Allah tak menzalimi hamba, karena kita ini hidup di atas fitrah. Kitalah yang menzalimi diri sendiri. Nah, kenapa muncul hidayah Allah? Kebaikan orang tua kita Pak, termasuk doa orang tua kita, ya Allah jadikanlah anakku ahli sedekah. Itu dalam surat Al-Kahfi. Ya, kebaikan orang tua dipertimbangkan oleh Allah sampai mengalir kepada anaknya. Ya, waktu anak yatim dibangun tembok, anak yatim dibangun tembok oleh Nabi Musa, oleh Nabi Khidir. Ya, padahal di kampung itu tak mau memberi makan Nabi Musa dan Nabi Khidir, tak mau menjamu. Tiba-tiba Nabi Khidir melihat ada rumah anak orang yatim. Karab setengah 7 mana mau cerita ni Pak. Rumah anak yatim orang miskin, ayahnya tak ada lagi, ya, atau yatim piatu. Tiba-tiba langsung Nabi Khidir berhenti, dibangunnya tembok di rumah itu. Kata Nabi Musa, untuk apa bangun? Kita kampung ini saja, tadi nak mau kasih makan tu kita sedikit pun, ya. Padahal kita tamunya mereka. Akhirnya Nabi Khidir membuka rahasianya, ku bangun tembok itu ya, karena Allah memerintahkanku di dalam tembok itu, di balik tembok itu ada harta simpanan untuk anak yatim ini. Kenapa Allah suruh jaga harta itu? Wa kana abuhuma salihah. Orang tuanya orang tua yang saleh. Orang tua saleh, Allah suruh jaga anak. Makanya kebaikan Allah Pak kadang-kadang mengalir ke kita karena orang tua kita saleh. Orang tua selalu berdoa, ya Allah anak long bejeknya bejek, maka muncullah hidayah itu. Makanya penting sekali mendoakan anak supaya menjadi anak yang baik. Jadi semua itu keinginan Allah. Sama sekali tidak ada keinginan kita sedikit pun, semua izin Allah. Makanya jangan bangga yang sudah sedekah, jangan mengatakan ke orang alhamdulillah, bahasanya alhamdulillah ya, saya semenjak kecil tu sudah sedekah saya itu, ya, saya sedekah, saya begini saya, ya, salah. Allah lah yang mengajar dan memberi kita kesempatan untuk bersedekah dan keinginan untuk bersedekah, Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu ingin membuat kita baik dengan cara begitu. Apakah sedekah berhubungan dengan nominal atau ikhlas? Ikhlas itu syarat umum dalam semua amal.
Syarat umum dalam semua amal ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku tidak akan menyuruh atau engkau tidak akan disuruh untuk berbuat menyembah Allah dalam bentuk ketaatan apapun, dan Allah tak terima kecuali dari mukhlisin, kecuali dari orang-orang yang ikhlas. Jadi itu syarat pertama, semua amal ikhlas. Lakukan karena Allah, semata-mata karena Allah. Apakah nominalnya mempengaruhi? Mempengaruhi. Jadi ada beberapa faktor, Pak, dipengaruhi oleh nominal. Yang kedua, terulang cerita tadi, tergantung nominal itu susah tidak kita mengeluarkannya. Nah, kalau orang kaya makin banyak sedekah, sesama orang kaya, siapa yang banyak nominalnya dialah yang lebih hebat. Tapi begitu disandingkan dengan orang miskin, maka orang kaya ini bisa kalah pahalanya dengan orang miskin. Jadi sesama orang kaya, yang satu sedekah ke masjid 1 juta, yang satu lagi sedekah 10 juta, lebih hebat yang 10 juta kalau sesama orang kaya. Begitu disanding ke orang miskin pun kasih 100 ribu ke masjid, padahal harta dia cuma 200 ribu, maka dia lebih hebat daripada orang kaya. Jadi nominal mempengaruhi, cuma dilihat lagi dari kemampuan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang mu'allaf yang dulunya melakukan pekerjaan haram, jualan babi atau punya warung B1, B2, setelah masuk Islam dia jadikan modal-modal dari yang haram dulu untuk menjadi modal kembali pekerjaan yang halal dalam Islam. Apakah dibolehkan? Jadi Bapak Ibu, urusan muamalah dengan haram, dengan harta haram, itu yang dijadikan intinya adalah hartanya, bukan kekafiran, bukan agama. Bapak berbisnis dengan orang kafir, selama pekerjaannya halal, maka tetap dihitung harta halal. Jadi bukan agama yang menjadi penentu. Kita misal bisnis sama orang kafir, Pak, kan banyak orang bisnis sekarang sama Cina-Cina, ambil barang, grosir segala macam, pekeharum pehalilnya halal selama pekerjaannya halal. Tapi berbisnis sesama muslim Aceh lagi, Pak, Serambi Mekah, dan sesama kita yang Aceh muslim mukmin, tapi bisnisnya bisnis sabu. Apakah itu pekerjaan halal atau haram? Haram, walaupun sesama muslim. Jadi yang intinya adalah pada apa yang dikerjakan. Makanya kalau mu'allaf itu masuk Islam, tentu kalau dia dulu melakukan pekerjaan haram, maka ini tak boleh lagi dijadikan sebagai harta untuk modal mencari pekerjaan yang baru, ya, tak boleh lagi, karena itu memang sumbernya dari yang haram. Jadi dia lepaskan hartanya semuanya, ya, mulailah dengan kehidupan yang baru, ya. Kecuali dulu dia sebelum Islam, dia pekerjaannya pekerjaan haram, jualan biasa, Pak, jualan bengkel, toko, ganti oli, macam-macam. Haram itu setelah dia mu'allaf itu tetap harta halal. Jadi tidak boleh harta haram dijadikan sebagai modal baru untuk melakukan pekerjaan yang halal, karena akarnya saja sudah haram. Tentang agen, apakah boleh atau tidak, apakah ini pekerjaan halal atau haram? Agen dalam fikih itu disebut dengan simsar. Jadi simsar dalam fikih muamalah, orang yang menjadi penghubung antara pemilik barang dengan orang yang akan berencana untuk membeli barang. Simsar ini bisa halal, bisa haram, pekerjaan ini. Kalau dia melakukan seperti perjanjian dan kesepakatan, tidak ada unsur penipuan, maka halal baginya. Jadi menjadi agen itu halal. Seperti yang dicontohkan tadi oleh Abu, bahwa ada dua metode, misal pemilik tanah, misalnya agen tanah atau agen motor, ya, disebutkan oleh pemilik motor, kamu jualnya 10 juta, nanti untuk kamu 10%, dan dia mengikuti seperti itu halal untuknya. Atau cara kedua, pokoknya balik ke lung, pokoknya saya terima 9 juta, masalah kamu mau jual berapa terserah. Itu kesepakatannya begitu, itu juga halal untuk si agen. Jadi sudah ada kesepakatan dari pemilik barang bahwa berarti dia dapat 9 juta, si agen lalu dijualnya 15 juta, maka itu kepintaran si agen. Nah,
Itu sisi yang halal. Cuma bisa haram ketika mulai menipu. Apa contohnya Pak? Tidak minta izin sama pemilik barang. Nah, lihat ada pelang, dijual tanah, langsung dia hubungi orang, nah tanahnya kena macamnya. Udah disepakati sama yang mau beli, dia tidak pernah minta izin sama agen, sama pemilik tanah. Itu bisa haram. Nah, apa yang dia dapatkan haram, karena syarat jual beli seperti agen ini dia harus ada izin. Atau sudah ada izin seperti tadi, tapi dia melakukan penipuan-penipuan, menutupi aib barang. Agen kan itu kadang-kadang kerjanya. Penyakit agen apa Pak? Aib tutup. Nah, ditanya sama pembeli, ini udah pernah ketabrak? Enggak pernah. Coba lihat pemiliknya aja ganteng sekali kayak gitu, enggak pernah ketabrak. Kalau pernah ketabrak kan ada lecet-lecetnya, enggak ada. Ya, kemudian ditipunya barang itu Pak, dibilangnya begini, dibilangnya begitu. Akhirnya lakulah barang itu dengan ditutupnya aib oleh si agen. Setelah terbeli, ternyata didapatkanlah aib-aib. Ada yang meteran mobil dinolkan kembali, padahal meterannya sudah 250.000 km. Bayar, nolkan kembali, ya penyakitnya. Itu permainan-permainan ini menyebabkan haramnya penghasilan si agen tadi. Jadi pada dasarnya kerja agen itu dibahas dalam fikih, itu boleh, tidak mengapa. Syaratnya jujur, amanah, dan dia dapat hasil dari hasil kerja keringatnya. Keliling sana, promosikan sana, dia kasih tahu orang, dia iklankan, ni ada barang ni. Maka kita pemilik barang kan duduk manis Pak, duduk manis, tunggu, ternyata laku di tangan orang. Kita dapat hasil tanpa berusaha. Maka keringat si agen berhak dihargai. Cuma yang sayangnya hari ini agen banyak yang tidak jujur, itu yang sakit Pak. Jadi bisa halal, bisa haram, tergantung apa yang dilakukan. Baik. Ketika kita membagi sendiri, misal kita pengusaha besar, zakat kita 100 juta. Lalu kita nak mau kasih melalui pemerintah, kita langsung bagi sendiri, dibolehkan. Lalu ternyata ketika kita bagi, menghabiskan 100 juta itu mungkin butuh waktu sekitar 3 bulan, 4 bulan. Nah, mungkin kita habiskan dalam satu kali pukul, langsung kita kasih semuanya, dah bisa. Artinya kita juga melihat, kita cari, lihat, bolehkah lama sekali pembagiannya? Dibolehkan, selama kita sudah memulai distribusi secepatnya. Jadi kita mulainya secepatnya, cuma tidak bisa kita habiskan sekaligus, karena kita harus mengecek, ya, apakah betul miskin, kita kasih sana sikit, kasih sini sikit. Nah, siapapun yang kita anggap masuk ke dalam 8 kelompok tadi kita kasih, dibolehkan. Yang tidak boleh menunda membayar zakat dari waktu jatuh datang waktu jatuhnya wajib zakat. Bulan 12 sudah wajib zakat, kita tidak bagi-bagi itu. Bulan 5 baru kita bagi, itu yang tidak boleh. Tapi kalau begitu wajib zakat bulan 12 langsung kita bagi, cuma tidak habis-habis nih, tidak habis-habis sampai 6 bulan belum habis-habis kita bagi, dibolehkan, karena kita sudah memulai untuk membagi. Yang tidak boleh kita tunda pembagiannya, tidak kita kasih-kasih. Masalah lama kita bagi itu tidak mengapa, dibolehkan, ya. Bolehkah kita mempercepat pembayaran sebelum datang waktu wajib zakat? Wajib zakat itu kan setelah melalui 2 perkara, nisab dan haul. Menunggu nisab, emas sudah sampai 85 gram emas, tunggu haul setahun, baru wajib bayar zakat 2,5%. Nah, sekarang kita mempercepat, bolehkah? Boleh, dengan syarat, dibolehkan dengan syarat sudah mencapai nisab, walaupun belum mencapai haul. PNS hari ini kan begitu Pak, diambil uang zakatnya per bulan, belum sampai haul, tapi nisabnya udah ketahuan, udah sampai. Nah, makanya kalau kita yang model begitu, misal emas kita sudah sampai 85 gram, tapi kan harus nunggu setahun nih, cuma kita bayar langsung, kita percepat bayarnya, yang seharusnya jatuh bulan 12 nanti, setelah nisab jatuh bulan 12 tahun depan, kita percepat, boleh, dengan syarat nisabnya sudah sampai. Dan itu berdasarkan dalil dulu Ibnu Abbas yang meminta, bukan Ibnu Abbas, bapaknya, ayahnya Al-Abbas itu meminta kepada Nabi izin untuk mempercepat membayar zakat.
nisabnya sudah sampai tetapi haulnya belum, Nabi mengizinkan. Itu bisa terjadi karena kita khawatir takut habis wang nanti pas datang haul sudah habis wangnya. Tapi kalau belum sampai nisab tak boleh. Jadi syarat utamanya harus sampai nisab. Kalau belum sampai nisab, emas kita masih 25 gram, kita bayar je terus, takut nanti sampai nisab. Itu tak boleh karena belum cukup syarat apapun dari zakat. Begitu. Itu pun ada tambahan Pak, iaitu kalau kita yakin sampai di ujung tahun sana nanti nisab kita masih bertahan. Mungkin karena kita kaya raya, kita yakin ini kita keluarkan terus cepat sedikit, sampai di ujung tahun kita yakin nisab itu tak jatuh di bawah nisab. Karena salah satu yang menggugurkan zakat adalah tiba-tiba nisabnya gugur. Sedangkan kita sudah yakin sampai di ujung tahun pun nisab kita masih di atas. Itu silahkan mempercepat membayar. Tapi itu tetap tidak diutamakan. Yang lebih bagus adalah menunggu haul. Begitu. Tadi kan kita sebutkan di antara ada yang berpendapat bahawa tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang kita tanggung nafkahnya, atau tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang ditanggung nafkahnya oleh orang kaya. Nah, sekarang menarik kasusnya, ada orang kaya menjadikan orang miskin seperti keluarganya, tapi tidak punya hubungan keluarga, dijadikan pembantu, tinggal di rumah orang kaya, tidur, makan, segala macam di rumah orang kaya, dikasih macam-macam. Bolehkah orang kaya ini memberikan zakat kepada si pembantu? Dalam status pembantu ini bukan keluarga, bukan nasab, bukan siapapun. Nah, ini dilihat dulu. Kalau pembantu ini masih kategori masuk miskin, dia memang tinggal di rumah orang kaya, tapi sebenarnya dia tetap miskin. Arti miskin ya gajinya ya tidaklah terlalu besar, cuma makan ditanggung. Kalau kita lihat gajinya untuk anak-anaknya dia bawa pulang di kampung pun tidak terlalu cukup juga, cuma dia dipelihara oleh orang kaya. Kalau dia masih masuk kategori miskin, maka orang kaya ini tetap boleh memberikan zakat kepada pembantunya. Kenapa? Karena dalam catatan syariat dia bukan orang yang wajib ditanggung nafkah. Jadi yang dimaksud wajib ditanggung nafkah yang masuk kategori syariat. Ayah wajib tanggung nafkah anak, anak wajib tanggung nafkah ayah kalau ayahnya sudah jatuh miskin. Itu yang dimaksud dengan wajib ditanggung nafkah. Tapi pembantu dalam syariat itu bukan siapa-siapa kita, kebetulan saja kita memeliharanya, tapi dia tetap miskin, tetap boleh diberikan zakat. Jadi kasih zakat ke pembantu. Tapi kalau pembantu gara-gara kerja di kita Pak jadi kaya, pembantu itu gara-gara kerja di kita jadi kaya, itu tak boleh lagi karena sudah keluar dari miskin. Misal pembantu Raffi Ahmad, berapa gaji pembantu Raffi Ahmad? Bapak nak pernah tanya? Tak pernah baca? Pembantu Raffi Ahmad tu gajinya itu sekitaran 15 sampai 20 juta per bulan. Dan pembantu manjih tiga dia sekali goyang-goyang di depan TV saja 500 juta. 1 jam goyang-goyang sudah 1 M. Pembantunya 15 sampai 20 juta gaji. Dia pembantunya sudah jadi orang kaya walaupun dalam tanda kutip pembantu. Walaupun namanya tetap Ponium, Sarinam, tapi sudah kaya. Jadi itu tak boleh lagi kasih. Kalau kredit yang Bapak ambil langsung, ini contoh kasusnya dulu, tidak melalui pihak ketiga, terjadinya kredit jual beli. Bapak ambil motor, tidak ada pihak ketiga, langsung terjadi kredit jual beli dengan pihak penjual motor contoh, itu halal.
Masalah kreditnya berapa tahun, kemudian marginnya, kalau 10 tahun sekian bayarnya, tapi tak terjadi pinjam meminjam. Jadi ketemunya, bahasa sederhananya, ketemu uang dengan barang, bukan ketemu uang dengan uang. Maka kredit dalam fiqih al-bai'u bitaqsid itu hukumnya halal kalau langsung. Makanya banyak orang yang menjual dengan cara kredit. Kalau cash 500.000, kalau kredit bolehlah sekitar bayar 6 bulan lah. Cuma nanti waktu kita hitung jumlahnya sudah menjadi 700.000, itu halal. Kalau ada yang mengatakan itu 2 akad, bukan 2 akad itu, Pak. Kredit itu bukan 2 akad. Kredit itu 2 penawaran. Yang ditawarkan 2, cash apa kredit. Lalu kita mengambil satu keputusan, ya sudah saya ambil kredit saja. Kan tidak ada orang yang membeli, ya udah tidak apa-apa saya ambil cash dengan kredit aja sekaligus. Gimana cara cok cash dengan kredit sekaligus? Ini kan 2 akad kekeun, menyona yang keun 2 akad, baca kembali fikih muamalah. Itu 2 penawaran, yang namanya 2 akad dalam satu transaksi 2 kali akadnya, 2 model akad. Contohnya yang tarik-tarik mobil, leasing, itu 2 akad. Akad pertama jual beli, tapi waktu soal tarik sudah jadi akad sewa menyewa. Orang yang namanya jual beli mana boleh tarik motornya, yang ditarik utang, yang dibayar utang. Tapi leasing kan tidak begitu. Pertama jual beli, lalu berubah jadi akad, yang ditarik barangnya. Mana boleh tarik barang kalau sudah terjadi jual beli. Yang ditarik utangnya, bayar utang kami. Ini tidak. Dari pertama akad jual beli, yang kedua buat akad kedua, yaitu kalau tidak dibayar dalam sekian maka barang kami tarik kembali. Padahal DP sudah dibayar. Dalam hukum jual beli kalau sudah bayar DP sudah sah, tinggal utang saja bayar. Itu contoh 2 akad. Kalau kredit 2 penawaran, yang diambil 1, selama angka kreditnya sama antara putusan awal sampai terakhir, tidak berubah. Walaupun uang naik, emas naik, dia tetap bayar sesuai margin sampai habis, tetap 6 juta, itu aman, tidak ada masalah. Tapi kalau berubah di tengah jalan, baru jatuh ke riba, menaikkan harga kredit di tengah jalan, itu baru kena lagi. Jadi yang jadi pertanyaan adalah, kalau terjadi pihak ketiga, kita ambil barang di fulan, beli motor di fulan, ternyata kita kreditnya bayarnya ke Adirang atau ke bank konvensional. Kok bayar ke sana? Padahal barang ambil di sini. Di sini datang pihak ketiga. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pihak ketiga membayar lunas kepada penjual. Pihak ketiga membayar lunas ke sana, lalu kita dianggap tidak ada lagi urusan ke sana, tapi kita bayarnya kepada yang telah melunasi motor yang kita beli. Sehingga bahasa sederhananya, ini kami bantu ya, kami pinjamkan dulu ya. Bapak tadi bayar DP-nya berapa? 5 juta. Berapa lagi kekurangannya? 15 juta lagi. Dia yang lunasi. Maka kita kemudian terikat hutang dengan pihak ketiga sebanyak 15 juta. Dengan alasan membantu kita melunasinya. Tapi bayarnya masalahnya bukan 15 juta. Bayarnya tergantung margin, berapa tahun ambil. Yang dia pinjamkan ke kita 15 juta, yang kita bayar setelah 10 tahun bayar menjadi 25 juta. Hinan ke hidup riba, nyangkanya kelompok-kelompok ahlu neraka. Kalau kita sudah tahu itu akan masuk ke dunia riba, jangan ambil motor dengan kredit, Pak. Ini sudah tahu itu riba, makanya kita disetting untuk masuk ke riba. Nanti waktu kita tanya, saya mau ambil cash, oh tidak ada barang kalau cash. Langsung kita bilang, ya udah kredit. Oh perih aku telepon ni, pura-pura telepon, sudah ada barang. Tadi cash tidak ada barang, kredit tiba-tiba ada barang. Itulah penduduk neraka. Maka jangan ambil, Pak. Di dunia ini tidak perlu menuntut kali sesuatu yang haram sehingga harus kita miliki. Saya satu kenderaan pun tidak ada yang baru. Satu kenderaan pun tidak ada yang baru. Kenapa, Pak? Begitu kasusnya.
Begitu kita tanya, tidak ada barang cash. Jadi dialihkan supaya mereka dapat keuntungan banyak, lunas barangnya, kemudian tidak ada urusan lagi dengan nasabah. Lalu kemudian keuntungan yang didapat oleh pihak ketiga, itu sudah buat perjanjian tu. Kalau ada orang beli, jangan cashkan, biar kami yang tangani. Sehingga banyak nasabahnya, banyak nasabah, banyak uang masuk. Begitulah keadaannya. Nah, sekarang peran pemerintah apa? Pemerintah kalau tak peduli, setelah tahu itu haram, dia biarkan, maka pemerintah menanggung dosa apa yang dilakukan oleh warganya. Selain dosa yang ditanggung oleh warga itu sendiri. Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin ditanya apa yang telah berada di bawah pimpinannya. Maka haram terjadi di satu kota, pemerintah diam saja, maka seluruh dosa dikumpulkan Allah, diletakkan di atas catatan orang yang berkuasa. Oh, rupanya dari pusat dihalalkan. Tanggung jawab. Makanya presiden itu, Pak, itu bukan mudah masuk surga, Pak. Presiden, gubernur, wali kotanya akan mudah dalam surga, kecuali dia berniat baik memperbaiki keadaan. Itu susah sekali itu di yaumil hisab. Susah sekali, Pak. Tidak percaya, nanti lihat bagaimana keadaan presiden-presiden waktu di yaumil hisab nanti. Karena yang haram dia legalkan di tempat dia berkuasa. Padahal dia cuma bilang aja, tutup. Buat surat, tutup. Selesai urusan. Habis mendum riba-riba, habis mendum. Berani dikeluarkan surat tutup? Berani. Cuma kenapa tidak dikeluarkan? Peng damang. Dari sini uang masuk, dari sini uang masuk, uang masuk. Begitulah keadaannya. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti sekarang makan terus. Habis terus. Makan terus. Sampai periode kelima paju sampai 2045. Sebelum kita makan siang gratis, makan dulu habisan semuanya. Jok ke rakyat makan siang gratis pecut. Dan haram, dan pemerintah bertanggung jawab dosa besar. Dosanya dosa besar sekali, Pak. Menanggung semua dosa yang lain. Kalau kita daftar pekerjaan dengan sogok, apakah sampai gaji pensiun? Nah, ini para ulama menyebutkan begini, Pak. Kalau kita sogok, sudah pasti haram. Sudah pasti haram. La'ana Rasulullah ar-rashi wal murtashi. Dalam hadis yang lain, ar-rashi wal murtashi wal ra'ishi finnar, dalam neraka. Penyogok yang terima sogok, yang menghantarkan antara penyogok dengan yang terima sogok, semuanya dalam neraka. Nah, sekarang lolos kita dengan hasil sogok. Para ulama menjawab, kalau kita lolos dan kita layak mendapat pekerjaan itu, arti layak, memang pintar kita, cuma nyogok, tapi kita mampu pakai komputer, mampu kerja, tapi lolosnya sogok. Nah, sebahagian besar ulama mengatakan yang haram akarnya, sedangkan gaji berikutnya tidak haram kalau dia betul-betul bisa bekerja. Jadi dia keluar keringat, tahu dia cara kerjanya, itu tak haram berikutnya. Yang haram akarnya, jadi harus taubat dari akarnya. Kemudian tipe kedua, memang tak layak, titipan, Pak. Titipan anak orang, sogok. Kemudian memang tak bisa, tapi dengan menyogok dia berhasil dapat kerja itu. Pegang komputer tak bisa, kemudian tak tahu cara bekerja, tak tahu istilah ekonomi, tak tahu begini, macam-macam. Tak bisa kerja. Akhirnya duduk ambil gaji. Seluruh gajinya mulai dari awal sampai pensiunnya haru mendung. Karena pensiun itu hasil simpanan dari tahunan yang disisakan untuk pensiun. Haru mendung. Jadi bagaimana cara taubatnya? Kalau kita tipe pertama, taubat segera, banyak-banyak sedekah, memohon maaf kepada Allah. Kalau tipe kedua, tidak ada cerita, kecuali keluar dari tempat kerja itu. Cari pekerjaan lain, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya kebun dikelola oleh anak. Kata anak, dijual, suruh jual. Suruh jual ni ke siapa? Ke orang atau ke anak, Pak? Ke orang. Tapi anak mengelola kebun itu. Dia menjual.
Oh, hasil penjualan. Hasil penjualan diberikan untuk bapa per bulan begitu. Dia kelola. Okey. Bapa punya kebun, ni contoh. Lalu anak bilang, "Pak, napa belah benda, bapa jual. Nanti uangnya kita jadikan modal, saya kelola lah. Saya kelola, kemudian bapa dapat tiap bulan." Bolehkah? Boleh. Itu namanya kalau dalam perkebunan, ya, karena bapa bukan dalam perkebunan, itu untuk dijual saja kebun itu. Kalau mau buat kerjasama begitu dengan anak, boleh. Namanya mudharabah. Ya. Jadi bapa yang punya modal, anak yang kelola. Tapi harus dipastikan dari awal berapa keuntungan berbagi hasilnya. Apakah 50-50 atau 60-40, itu dipastikan di awal. Jadi kata si anak, "Pak, pokoknya kami kelola, ya, nanti bapa hasil dari yang kami kelola ni dapat 40% lah tiap-tiap bulan lah." Misal begitu, Pak. Nyan halal, nyan boleh. Itu namanya mudharabah, ya. Jadi aman, tapi harus tentukan dari awal. Karena kalau tidak tentukan dari awal, galak-galak anak. Padahal keuntungan banyak. Kata anak, "Alah mayah mekatuha karak mati, pi tajuk melimang ribe menteng," kata si anak. Itu bisa haram. Makanya mudharabah dari awal harus tentukan bagi hasil. Ya, berapa bagi hasil dari keuntungan. Ada orang menggadaikan kebun ke kita dengan meminjam uang sekian. Maka barang yang digadaikan dalam fikih, itu kalau dalam fikih Syafi'i tidak boleh diambil manfaat sama sekali. Tidak boleh diambil manfaat sama sekali. Jadi kebun itu tidak boleh kita kelola, kemudian hasil kebunnya pun tidak boleh kita ambil. Karena urusan kita dengan dia adalah menunggu kapan hutang kita dibayar. Kebun itu masih di tangan kita, Pak, tapi tidak boleh diambil manfaat. Tapi ada sebahagian ulama, saya lupa entah mazhab Hambali, entah mazhab Hanafi, itu yang mengatakan boleh kalau diizinkan. Tapi sebahagian ulama lain mengatakan izin tak boleh. Kalau salah saya, Syafi'i mengatakan seperti itu. Izin tak boleh mengelola barang jaminan untuk mengambil hasil, haram. Itu masuk ke dalam dunia riba. Karena perjanjian kita dengan dia adalah berbentuk hutang piutang. Yang seharusnya kita nunggu kapan dibayar hutang. Jaminannya kebun ini. Kalau sampai temponya tidak bayar, baru kita jual kebun ini untuk membayar hutang kita. Makanya ada orang menggadai sawah di kampung-kampung. Itu tidak bayar-bayar karena tidak sanggup. Kayak mana mau sanggup bayar? Sawahnya udah dalam gadai. Kahana modal kerja. Lalu kitalah yang mengelolanya. Kita kelola sawah orang, kita ambil hasilnya. Sudah 6 tahun ambil hasil dari panen sawah, sudah melebihi harga hutang yang kita berikan ke orang. Sambil menunggu dia lunasi. Tidak sanggup dilunasi, nyan haram. Itu mengambil manfaat dari barang gadai, haram, terutama dalam mazhab Syafi'i. Jadi caranya bagaimana, Pak? Kita bisa lakukan sesuatu, yaitu walaupun sawah itu punya kita sementara, karena kan barang gadai, sementara punya kita, yang dibolehkan agar cepat urusan dan dapat pahala, kita lakukan kembali mudharabah dengan si pemilik sawah. Jadi kita kasih sawahnya. Ini sawah ini dalam gadai, kita berikan ke dia, silahkan kelola sawahmu sendiri, kelolalah sawahmu sendiri, ya. Nanti hasil kita bagi sekian. Dia bisa bayar hutang, dia bisa makan, hutang pun cepat terlunasi. Itu diizinkan setelah dapat izin dari pemilik hutang, orang yang menghutangkan uang. Nyan yang jeun. Jadi ceritanya apa, Pak? Dalam urusan memanfaatkan barang gadai itu, walaupun ada khilaf antara izin dan tak izin, boleh dan tak boleh, tapi secara umum itu indikasinya masuk ke dalam ranah riba kalau kita mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Jadi hasilnya tidak boleh ambil,
barangnya tidak boleh ganggu. Mazhab Hambali memberi satu catatan, kecuali barang gadai itu harus kita hidupkan. Contoh, dia kasih lembu, barang gadainya lembu, otomatis kita harus kasih makan lembu itu supaya tetap hidup. Berapa ongkos yang kita kasih makan, itulah besaran yang boleh kita ambil manfaat. Padu habis sebulan ke lemaunya, berapa habis untuk lembu itu? Sekitar 200,000. Maka ambil susunya boleh, untuk kita mengambil manfaat sebanyak yang kita keluarkan memelihara binatang itu. Nah, itu yang dibolehkan, mengambil manfaat dari binatang tersebut. Tapi kalau dia gadai Honda, mobil, taruh aja Pak dalam gudang. Oh, kalau mau pakai, itu nanti kembali ke mazhab yang mengatakan boleh dengan izin. Berarti minta izin dulu sama pemilik motor. Tapi barang itu tidak boleh rusak. Kalau rusak, wajib kembalikan lagi setelah diperbaiki. Jadi intinya lebih bagus tidak usah otak-atik barang yang sedang digadaikan. Kita tunggu dibayar hutang saja. Itu yang paling aman bagi kita. Ya.